audiens, perkenalkan nama lengkap saya Claudio Nurhin Ahmad Rafael. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2302012020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Baik, kita langsung saja untuk pembahasannya. Baik, kita langsung saja ke pengertiannya. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang saling terkait, namun memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Hukum internasional bertugas mengatur hubungan antar negara-negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan individu dengan individu serta individu dengan negara dalam suatu wilayah negara. Termasuk pada teori, terdapat 3 teori utama dalam memahami antara hukum internasional dan hukum nasional. Teori yang pertama, dualisme. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Hukum internasional hanya efektif jika telah diratifikasi oleh negara-negara dan tidak memiliki otoritas yang wajib hukum nasional. Yang kedua, monisme. Aliran ini berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Beberapa varietas monisme mencatat bahwa hukum internasional dapat menjadi bagian integral dari hukum nasional, misalnya doktrin interpolasi atau transformasi. Teori korelasi atau konvergen, pandangan ini menyatakan bahwa antara hukum nasional dan internasional bersimetri. Negara-negara modern biasanya mengakomodasi hukum internasional dalam hukum nasional mereka sendiri, contohnya melalui mekanisme persyaratan dan perjanjian internasional. Dan juga ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu prinsip subjektif. Hukum internasional cenderung berbasis pada prinsip persamaan subjek. Yang satu negara artinya setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional. Prinsip tercermin dalam proses pembentukan hukum kebiasaan masyarakat yang memerlukan persetujuan dari negara-negara. Berikut kedaulatan negara. Negara-negara memiliki kedaulatan negara untuk menentukan sendiri bagaimana mereka ingin mengimplementasikan hukum internasional. Mekanisme persyaratan dalam perjanjian internasional memungkinkan negara untuk mengevaluasi dan menyetujui persyaratan sebelum sepenuhnya bergabung. Berikut konsep utama. Objektif pengaturan. Hukum internasional fokus pada negara sebagai subjek utama pengaturan. Hukum nasional fokus pada pengaturan hubungan antara individu dan individu negara dan wilayah suatu negara. Yang berikut sistem hukum. Yang pertama, dualisme memandang hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem independen. Yang kedua, monisme memandang hukum internasional dan nasional saling berkaitan dengan integral. Yang ketiga, implementasi. Doktrin interpolasi, hukum internasional dapat langsung menjadi bagian hukum nasional setelah ratifikasi. Doktrin transformasi, hukum internasional hanya efektif setelah adanya pernyataan positif dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional kompleks dan multifaset dengan variasi otoritas yang signifikan dalam mengidentifikasikan relasi. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan menurut yang saya tahu. Sekian, terima kasih.